Sadar diri, benalu. Bautnya saja tak mampu kau beli. Teriakan mertuaku menggema di tengah pesta, memamerkan Pajero baru dari menantu kesayangannya. Dia tidak tahu, akulah pemilik dealer mobil itu. Tepat saat dia hendak pamer menyalakan mesin di depan semua tamu, aku memberi kode pada polisi, dan tiba-tiba. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara sutil yang beradu dengan wajan penggorengan menjadi satu-satunya musik pengiring pagi Hana. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5 pagi, tetapi keringat sebesar biji jagung sudah mengalir di pelipis wanita berusia 28 tahun itu. Aroma bawang putih dan cabai yang ditumis memenuhi dapur sempit yang ketemboknya mulai mengelupas itu. Hana, itu kopinya Bapak sudah siap belum? Jangan lelet kenapa sih? Teriakan melengking dari ruang tengah membuat Hana tersentak. Itu suara Bu Yati, ibu mertuanya. Sebentar, Bu. Airnya baru mendidih. Sahut Hana setengah berteriak, tangannya cekatan menuang air panas ke dalam cangkir bermotif bunga kuno. Hana meletakkan nampan berisi kopi dan pisang goreng di meja ruang tengah. Di sana, Bu Yati sedang duduk bersandar di sofa sambil memijat-mijat kakinya. Sementara Rian, suami Hana, masih sibuk dengan ponselnya, seolah tak peduli istrinya sudah bangun sejak subuh. Kamu itu ya, kalau ngerjain sesuatu pasti lama. Lihat tuh jam berapa sekarang? Bentar lagi Meta sama suaminya mau datang. Rumah masih kayak kapal pecah begini, gerutu Bu Yati tanpa menatap wajah menantunya. Tangannya langsung menyambar pisang goreng yang masih panas. Hana hanya menunduk, menyembunyikan kilatan lelah di matanya. Lantai sudah dipel. Bu, kamar tamu juga sudah Hana bersihkan. Yaitu kewajiban kamu. Kamu pikir kamu tinggal di sini gratis? Bu Yati mendengus kasar. Coba kamu lihat Meta. Dia telepon ibu barusan, katanya mau bawain sarapan bubur ayam spesial yang mahal itu. Dia nggak perlu repot-repot masak di dapur kayak kamu, tinggal beli. Itu namanya istri sukses. Istri yang bisa nyenengin orang tua. Bukan kayak kamu, bisanya cuma ngabisin beras. Rian yang sedari tadi diam akhirnya bersuara, namun bukan untuk membela istrinya. Udahlah, Bu. Pagi-pagi jangan marah-marah. Hana, kamu juga kalau dibilangin ibu tuh dengerin, jangan cemberut aja. Hana menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Rian, laki-laki yang ia nikahi 2 tahun lalu karena kesederhanaannya, kini berubah menjadi penakut yang tak punya pendirian di hadapan ibunya. Gaji Rian sebagai staf admin gudang hanya sebatas UMR. Selama ini, Hanalah yang diam-diam menutupi kekurangan belanja dapur dengan uang tabungannya sendiri, namun ia tidak pernah mengungkitnya demi menjaga harga diri suami. Iya, Mas, jawab Hana lirih. Tak lama kemudian, suara klakson mobil terdengar dari depan pagar. Bukan 1 kali, tapi 3 kali, panjang dan nyaring. Nah, itu pasti Meta sama Joko. Wajah Bu Yati yang tadinya masam langsung berubah cerah seakan melihat tumpukan emas. Ia bergegas bangkit, melupakan kakinya yang tadi katanya sakit. Hana, bukain pagar. Cepat. Hana bergegas ke depan. Sebuah mobil sedan silver masuk ke pekarangan. Dari dalamnya, turunlah Meta, adik ipar Hana, dengan kacamata hitam yang bertengger di kepala dan tas bermerek yang dijinjing mencolok. Di sebelahnya, Joko, suaminya, keluar dengan gaya sok sibuk. Kemejanya licin dan jam tangan emas palsu melingkar di pergelangan tangannya. Halo ibu sayang. Meta langsung memeluk ibunya, cipika-cipiki dengan heboh. Duh, maaf ya Bu, jalanan macet banget. Padahal Mas Joko sudah ngebut pakai mobil kantor. Nggak apa-apa, Nak. Yang penting kalian sampai dengan selamat. Wah, bawa apa ini? Mata Bu Yati berbinar melihat bungkusan-bungkusan yang dibawa Joko. Biasa Bu, sedikit buah tangan. Ada bubur ayam, ada kue-kue pasar yang mahal itu, sama ini titipan buat ibu. Joko menyerahkan sebuah amplop tebal. Bu Yati menerimanya dengan tangan gemetar. Ia mengintip isinya dan senyumnya melebar hingga ke telinga. Ya ampun, Nak Joko, kamu memang menantu idaman. Nggak kayak yang satu itu. Bu Yati melirik sinis ke arah Hana yang sedang menutup pagar.
bisanya cuma numpang hidup. Joko tertawa renyah, tawa yang terdengar meremehkan. Namanya juga nasib, Bu. Nggak semua orang punya skill bisnis kayak saya. Hana mendengar semuanya. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat di balik daster lusuhnya. Tunggu saja, batinnya. Kesombongan kalian akan menjadi bumerang. Suasana ruang tengah menjadi riuh rendah. Bu Yati, Meta, Joko, dan Rian duduk di sofa empuk sambil menikmati sarapan mewah. Hana? Ia tidak diajak duduk. Ia sibuk bolak-balik dari dapur ke ruang tengah, membawakan air minum, piring kecil, dan tisu, layaknya pelayan di rumahnya sendiri. Mas Joko, bisnis dealernya lancar? Tanya Rian sambil mengunyah kerupuk. Ada nada iri yang terselip dalam suaranya. Joko menepuk dadanya bangga. Wah, jangan ditanya, Yan. Lancar jaya. Bulan ini target penjualan tembus langit. Sebagai kepala cabang, aku dapat bonus gila-gilaan dari perusahaan. Bos besar di pusat itu percaya banget sama aku. Hana yang sedang mengelap meja di sudut ruangan, menghentikan gerakannya sejenak. Sudut bibirnya terangkat sedikit membentuk senyum misterius. Bos besar? Maksudmu aku? Pikirnya geli. Tapi ia tetap diam. Makanya, Yan, kamu tuh belajar bisnis sama Mas Joko. Jangan jadi kuli gudang terus. Kapan mau bahagiain istri? Maksudnya bahagiain ibu? Celetuk Meta pedas. Oh iya, Bu. Joko tiba-tiba berdiri, memasang wajah penuh kejutan. Sebenarnya kedatangan kami ke sini bukan cuma mau antar sarapan. Ada hadiah spesial buat ibu. Hadiah apa lagi? Nak, amplop tadi kan sudah banyak. Kata Bu Yati malu-malu mau. Amplop itu cuma buat beli sirih pinang. Ini hadiah utamanya. Ayo kita keluar sebentar. Mereka semua berbondong-bondong keluar rumah. Hana mengikuti dari belakang, penasaran dengan sandiwara apalagi yang akan dimainkan adik iparnya ini. Saat mereka sampai di teras, sebuah truk towing, mobil derek pengantar, baru saja berhenti di depan pagar. Di atasnya, terikat gagah sebuah mobil SUV besar berwarna merah marun. Catnya berkilau ditimpa matahari pagi, grill depannya tampak garang dan mewah. Plastik pembungkus joknya bahkan masih terlihat dari kaca jendela. Bu Yati menjerit histeris. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya terbelalak nyaris keluar. Ini buat siapa? Joko? Buat ibu dong, jawab Joko santai, seolah membelikan mobil seharga 500 miliar itu semudah membeli gorengan. Ini Pajero Sport tipe terbaru, Bu. Cash. Lunas. Nggak pakai kredit-kredit kayak orang susah. Ya Allah. Gusti. Bu Yati langsung lari memeluk kap mobil itu begitu diturunkan dari truk. Ia mengelus bodinya seolah itu adalah kulit bayi. Bagus banget. Mewah banget. Tetangga-tetangga harus lihat ini. Benar saja, teriakan histeris Bu Yati memancing perhatian. Bu Tejo dan beberapa ibu-ibu kompleks yang baru pulang dari tukang sayur langsung berkerumun. Waduh, Bu Yati, mobil baru nih? Tanya Bu Tejo. Iya dong, Bu Tejo. Hadiah dari menantu saya, Joko. Dibayar tunai? Seru Bu Yati dengan volume suara yang sengaja dikeraskan. Hebat kan menantu saya? Nggak kayak menantu yang lain, yang bisanya cuma nyusahin. Mata Bu Yati melirik tajam ke arah Hana yang berdiri di pojok teras. Semua mata tetangga kini tertuju pada Hana. Tatapan mereka bermacam-macam. Ada yang kasihan, ada pula yang mencemooh. Rian, yang berdiri di samping mobil itu, hanya menunduk malu, merasa semakin kerdil di hadapan kesuksesan iparnya. Hana menatap mobil itu dengan saksama. Ia mengenali pelat nomor sementara yang terpasang. Itu kode dealer miliknya. Keningnya berkerut. Laporan penjualan minggu ini belum masuk. Batin Hana. Bagaimana bisa Joko mengeluarkan unit semewah ini secara tunai tanpa persetujuan saya? Kecurigaan mulai merayap di hati Hana. Sebagai pemilik Cakrawala Auto Group, ia tahu persis prosedur pengeluaran unit. Tidak ada unit yang keluar tanpa validasi keuangan yang ketat, kecuali ada manipulasi data internal. Hana, bentak Bu Yati, memuyarkan lamunan Hana. Ngapain kamu melototin mobil itu? Jangan dekat-dekat. Nanti lecet kena baju kamu yang kumal itu.
Sana masuk, bikinin minum buat petugas towingnya. Hana menarik napas panjang, menelan gumpalan emosi di tenggorokannya. Baik, Bu. Matahari semakin tinggi, udara semakin panas, sebanding dengan panasnya hati Hana. Setelah petugas towing pergi, pesta, pamer itu berlanjut di ruang tamu. Joko sedang menjelaskan fitur-fitur canggih mobil itu kepada Rian yang mendengarkan dengan wajah memelas campur kagum. Jadi ini ada sunroofnya, Yan. Kalau mau lihat langit tinggal pencet. Terus sensor parkirnya canggih. Mobil mahal MAH beda rasanya, ujar Joko sambil menyesap kopi. Hana datang membawa nampan berisi teko teh manis panas untuk mengisi ulang gelas para raja dan ratu itu. Pikirannya masih terpecah pada kejanggalan prosedur mobil tadi. Ia sedang merancang rencana untuk menghubungi Pak Lukman, asisten kepercayaannya, tanpa ketahuan Rian. Karena melamun, kaki Hana tersandung ujung karpet yang sedikit terlipat. Prang! Gelas kaca yang ada di nampan bergeser dan jatuh. Isinya, teh manis yang masih mengepul panas, tumpah. Cairan coklat itu muncrat, sebagian mengenai lantai, dan beberapa tetes memercik ke arah kunci mobil baru yang diletakkan Joko di atas meja rendah. Tidak mengenai kuncinya secara langsung, tapi membasahi tisu di sebelahnya. Suasana hening seketika. Detik berikutnya, ledakan itu terjadi. Hana, kamu buta ya? Bu Yati melompat dari kursinya seakan didorong pegas. Ia menyambar kunci mobil itu dengan panik, mengelapnya dengan ujung daster mahalnya, seolah kunci itu terkena racun mematikan. Kamu sengaja ya? Kamu iri kan? Kamu dengki melihat ibu punya mobil bagus? Enggak, Bu. Ya Allah, Hana enggak sengaja, tadi tersandung. Hana berlutut, mencoba memungut pecahan gelas. Alasan. Meta ikut berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Hana. Mbak Hana tuh dari tadi mukanya masam terus. Pasti Mbak Hana panas hati kan lihat Mas Joko beliin ibu mobil? Ngaku aja deh. Bukan begitu, Meta. Hana mencoba membela diri, matanya beralih ke Rian, berharap suaminya mengatakan sesuatu. Tapi Rian hanya diam, memalingkan wajah. Pengecut. Bu Yati menendang pelan tangan Hana yang sedang memungut beling. Jangan sentuh apa-apa lagi. Kamu tuh pembawa sial. Tahu nggak harga mobil itu berapa? Hah? Bu Yati membungkuk, wajahnya merah padam penuh amarah, napasnya memburu tepat di depan wajah Hana. Kata-kata yang keluar selanjutnya adalah racun yang paling menyakitkan yang pernah didengar Hana. Sadar diri, benalu. Kamu itu cuma orang miskin yang numpang makan di sini. Gaji suamimu habis cuma buat ngasih makan kamu. Kamu tak akan mampu beli bautnya sekalipun. Dengar itu, bautnya saja kamu nggak akan mampu beli. Suara Bu Yati menggelegar sampai terdengar ke tetangga sebelah. Hana terdiam. Tangannya yang memegang pecahan kaca gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan murka yang sudah diubun-ubun. Darah menetes dari jarinya yang tergores beling, tapi rasa perih di hati jauh lebih hebat. Mas Joko, kata Hana pelan, suaranya dingin dan datar. Ia mendongak menatap adik iparnya. Apa benar mobil itu dibeli lunas? Joko tampak sedikit gugup ditatap sedemikian tajam oleh Hana, namun egonya segera menutupi itu. Ya lunaslah. Kamu pikir aku kayak suamimu yang kredit panci aja nunggak? Hana mengangguk pelan. Ia berdiri perlahan, mengabaikan darah di jarinya. Baik. Kalau begitu, semoga berkah. Nggak usah doain. Doa orang iri itu nggak bakal sampai. Sergah Bu Yati. Kemarahan Bu Yati ternyata belum reda. Insiden teh tumpah itu menjadi pemicu untuk meledakkan bom waktu yang sudah lama ia simpan. Keinginan untuk menyingkirkan Hana agar Rian bisa menikah lagi dengan wanita yang lebih kaya, pilihan Bu Yati. Bu Yati berjalan cepat ke kamar Hana dan Rian. Terdengar suara lemari dibuka kasar, lalu suara barang-barang dilempar. Bu, ibu ngapain? Rian akhirnya panik dan menyusul ibunya. Tak lama kemudian, Bu Yati keluar menyeret sebuah koper besar dan tas plastik berisi baju-baju Hana. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia melemparkan barang-barang itu ke ruang tamu, tepat di kaki Hana. Pergi kamu sekarang, teriak Bu Yati. Telunjuknya mengarah ke pintu keluar.
Bu, jangan begini, Bu. Rian mencoba menahan lengan ibunya, tapi ditepis kasar. Kamu mau belain istri benalu ini, Rian? Pilih mana, ibu atau dia? Asal kamu tahu ya, selama ada dia di sini, rezeki kamu seret. Dia itu pembawa sial. Lihat Joko, istrinya berkelas, rezekinya ngalir. Kamu mau hidup susah terus sama perempuan ini? Rian terdiam. Kalimat ibunya seolah membius akal sehatnya. Ia menatap Hana dengan tatapan bimbang, lalu perlahan mundur. Ia memilih ibunya. Ia memilih diam. Hana menatap suaminya lekat-lekat. Tatapan itu kosong, tanpa air mata. Mas, kamu diam saja aku diusir? Tanya Hana. Suaranya tidak bergetar. Rian menunduk. Han, mungkin sebaiknya kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Biar ibu tenang dulu. Nanti aku jemput kalau ibu sudah adem. Hana tersenyum kecut. Nanti? Setelah harga diriku diinjak-injak sampai rata dengan tanah. Kamu suruh aku pergi dan menunggu, nanti? Mbak, udah deh, nggak usah drama. Potong Meta sambil bersedekap. Sana pergi. Bikin sumpek rumah aja. Hana mengangguk. Ia tidak memohon. Ia tidak menangis meraung-raung seperti yang diharapkan Bu Yati. Ia mengambil tas tangannya, lalu mengangkat koper pakaiannya. Baik, Bu. Saya pergi, ucap Hana tenang. Ia menatap mata mertuanya dalam-dalam. Tapi ingat satu hal, Bu. Hari ini ibu mengusir saya karena sebuah mobil yang bahkan ibu tidak tahu asal-usulnya. Jangan sampai besok ibu menangis darah meminta saya kembali. Cuy. Mimpi. Bu Yati meludah ke lantai. Jangan balik ke sini kalau kamu belum bisa bawa uang 1 miliar. Dasar gembel. Hana berbalik badan. Ia melangkah keluar pintu, melewati mobil merah yang berkilau angkuh di teras itu. Ia berjalan tegap, meninggalkan rumah neraka itu tanpa menoleh lagi. Di balik pagar, ia memesan taksi online. Bukan yang murah, ia memesan layanan premium. Toh, sandiwaranya sudah selesai. Hana tidak pulang ke rumah orang tuanya di kampung. Orang tuanya adalah petani kaya yang rendah hati, dan mereka tidak perlu tahu putrinya diperlakukan seperti sampah hari ini. Hana mengarahkan taksi online itu ke sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota, gedung yang didominasi kaca biru dengan logo besar di puncaknya, Cakrawala Auto Group. Loh, Mbak? Yakin turun di sini? Ini kantor pusat lo, Mbak. Pintu masuk karyawan biasanya di belakang. Tegur supir taksi itu sopan saat melihat penampilan Hana yang hanya mengenakan daster rumahan yang ditutupi jaket tipis dan membawa koper baju. Penampilannya memang sangat kontras dengan gedung mewah itu. Hana tersenyum tipis. Ia mengeluarkan dompet dari tasnya, mengambil selembar uang 100.000. Kembaliannya ambil saja, Pak. Dan ya, saya masuk lewat depan. Hana turun. Satpam yang berjaga di lobi utama awalnya hendak menghalangi. Maaf Bu, ada keperl. Kalimat satpam itu terputus saat Hana membuka jaket tipisnya, lalu mengeluarkan sebuah kartu akses berwarna hitam emas dari saku tasnya. Kartu akses khusus owner. Selamat siang, Bu Hana. Satpam itu langsung berdiri tegak, memberi hormat dengan wajah pucat. Ia mengenali wajah itu, meskipun tanpa makeup dan baju mahal. Ini adalah wanita yang fotonya terpampang di ruang direksi. Siang, Pak Asep. Tolong bawakan koper saya ke ruangan saya. Perintah Hana singkat namun penuh wibawa. Aura, menantu benalu, yang tadi melekat padanya lenyap seketika, berganti dengan aura, Iron Lady, yang disegani ribuan karyawan. Hana melangkah masuk ke lift pribadi. Ia menekan tombol lantai paling atas. Begitu pintu lift terbuka, suasana hening dan dingin menyambutnya. Sekretaris pribadinya, Sinta, terlonjak kaget melihat bosnya datang di hari Minggu dengan penampilan berantakan namun tatapan mematikan. Bu Hana? Ibu baik-baik saja? Sinta, panggil Pak Lukman ke ruangan saya sekarang. Juga panggil Kepala Divisi Audit Internal dan Kepala Bagian Legal. Saya tidak peduli ini hari Minggu. Suruh mereka datang dalam 30 menit atau surat pemecatan menunggu di meja besok pagi. Suara Hana dingin menusuk tulang. Baik, Bu. Sinta langsung menyambar gagang telepon dengan tangan gemetar.
Hana masuk ke ruangannya yang luas. Dinding kaca menampilkan pemandangan kota dari ketinggian. Ia duduk di kursi kebesarannya, kursi kulit yang jauh lebih nyaman daripada sofa di rumah mertuanya. Ia mengambil ponselnya, memutar rekaman suara yang diam-diam ia rekam saat pertengkaran tadi terjadi. Terdengar jelas suara Joko yang sombong mengakui pembelian tunai, dan suara Bu Yati yang menghinanya. Joko, Joko. Gumam Hana sambil mengetuk-ngetukkan jari di meja marmernya. Kamu bermain api dengan orang yang memegang tabung gasnya. Pintu ruangan diketuk. Pak Lukman, pria parubaya yang menjadi tangan kanan Hana, masuk dengan napas terengah-engah. Ia jelas baru lari dari parkiran. Bu Hana, ada apa mendadak sekali? Ada masalah di perusahaan? Tanya Pak Lukman cemas. Hana menatap tajam Pak Lukman. Pak Lukman, buka data penjualan cabang selatan hari ini. Cari unit Pajero Sport merah marun yang keluar pagi ini. Pak Lukman segera membuka tabletnya, jari-jarinya menari cepat. Wajahnya berkerut bingung. Itu, tidak ada data penjualan tunai untuk unit itu hari ini, Bu. Tapi tunggu. Ada satu unit dengan spesifikasi itu yang statusnya dipinjam untuk display pameran mall, atas izin kepala cabang, Saudara Joko. Dipinjam untuk pameran? Hana tertawa sinis. Unit itu sekarang ada di garasi mertua saya. Joko memberikannya sebagai hadiah pribadi. Wajah Pak Lukman memucat. Itu penggelapan aset. Bu, itu pelanggaran berat. Tepat. Hana berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap kota di bawahnya. Siapkan tim audit. Kumpulkan bukti manipulasi data yang dia lakukan selama ini. Saya yakin ini bukan yang pertama. Dan Pak Lukman? Ya, Bu. Siapkan surat penarikan unit. Besok, kita akan buat pertunjukan yang lebih meriah daripada syukuran mobil baru Bu Yati. Mata Hana berkilat. Balas dendam baru saja dimulai. Hana menatap pantulan dirinya di cermin besar kamar mandi pribadinya yang ada di dalam ruang kerja CEO. Daster lusuh bermotif batik pudar yang tadi dipakainya sudah tergeletak tak berharga di lantai marmer, berganti dengan setelan blazer hitam berpotongan tegas, kemeja sutra putih gading, dan celana bahan yang jatuh sempurna di kakinya. Wajah yang tadi kusam karena asap dapur dan keringat, kini telah bersih. Hana memoleskan lipstik berwarna marun gelap. Tidak ada lagi Hana si, menantu benalu. Di cermin itu, yang berdiri adalah Hana Prameswari, pemilik tunggal kekaisaran bisnis otomotif di kota ini. 2 tahun. Gumam Hana pelan pada bayangannya sendiri. Pikirannya melayang ke masa lalu. 2 tahun lalu, ia bertemu Rian saat mobil Rian mogok di pinggir jalan. Hana, yang saat itu sedang menyamar menjadi orang biasa untuk survei lapangan, terkesan dengan ketulusan Rian membantunya menyeberang jalan. Hana, yang lelah didekati pria-pria yang hanya mengincar hartanya, memutuskan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Ia mengaku sebagai yatim piatu yang bekerja serabutan. Ia ingin dicintai apa adanya. Ternyata, dicintai apa adanya itu mahal harganya. Rian, bisiknya getir. Dan kamu tidak mampu membayarnya. Pintu kamar mandi diketuk pelan. Bu Hana, makan siangnya sudah siap. Suara Sinta terdengar dari luar. Hana keluar. Di meja kerjanya sudah tersedia hidangan restoran bintang 5, salmon panggang dan salad segar. Sangat kontras dengan menu sarapannya tadi pagi, remah-remah pisang goreng sisa mertuanya. Baru saja Hana hendak menyuap, ponsel di tas lamanya bergetar. Nama, Mas Rian, muncul di layar. Hana menatap layar itu lama, menimbang-nimbang. Akhirnya, ia menggeser tombol hijau dan menyalakan loudspeaker, membiarkan suara suaminya memenuhi ruangan mewah itu. Halo? Hana? Kamu di mana? Suara Rian terdengar panik, tapi bukan panik khawatir. Lebih terdengar seperti panik karena bingung harus mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Di luar? Jawab Hana singkat sambil memotong salmonnya. Di luar mana? Kamu jangan bikin malu keluarga dong, keluyuran bawa koper begitu. Tetangga pada nanyain. Rian mengeluh. Ibu lagi marah banget nih. Katanya tensinya naik gara-gara kamu pergi nggak pamit. Maksudnya pergi tanpa cium tangan. Hana mendengus, hampir tersedak tawanya sendiri. Mas, aku diusir.
Secara harfiah dilempar baju. Kamu lupa? Ya kan ibu cuma emosi sesaat. Han, kamu tahu sendiri mulut ibu memang pedas. Tapi hatinya baik kok. Rian mencoba membela, sebuah pembelaan klise yang sudah ribuan kali didengar Hana. Sekarang gini deh, kamu pulang ya? Minta maaf sama ibu, cium kakinya kalau perlu. Bilang kamu nyesal udah numpahin teh dan bikin kotor lantai pas ada tamu. Hana meletakkan garpu dan pisaunya dengan denting keras. Suara itu membuat Rian di seberang telepon terdiam sejenak. Mas, kamu telepon aku cuma untuk menyuruhku jadi babu lagi? Tanya Hana dingin. Bukan babu, Han. Istri itu kan emang harus berbakti. Lagian kalau kamu nggak di rumah, siapa yang nyiapin makan malam? Siapa yang mijitin ibu? Kasihan Meta sama Joko, mereka kan capek kerja, masa harus ngurusin rumah juga pas lagi main ke sana. Darah Hana mendidih, tapi suaranya tetap tenang. Setenang permukaan danau yang menyimpan buaya di bawahnya. Mas, bilang sama ibumu. Nikmati hari-hari terakhir kalian tertawa. Dan soal makan malam, masak saja sendiri. Atau minta adik iparmu yang kaya raya itu untuk membelikan catering. Bukannya uangnya banyak. Han, kamu kok jadi kurang ajar gini sih? Kamu di mana sekarang? Jangan bilang kamu gelandangan di taman kota. Aku sedang bekerja, Mas. Bekerja keras untuk memastikan, baut, yang dibilang ibumu itu terpasang di tempat yang tepat. Jawab Hana penuh teka-teki. Kerja apa? Cuci piring? Udah deh, pulang. Tutup mulutmu, Rian. Aku sibuk. Klik. Hana mematikan sambungan telepon sepihak. Ia memblokir nomor Rian. Untuk saat ini, ia butuh fokus. Fokus untuk menghancurkan kesombongan yang sudah mengakar itu. 1 jam kemudian, ruang rapat eksekutif Cakrawala Auto Group terasa mencekam. Pendingin ruangan disetel di suhu 18 derajat, tapi keringat dingin tetap membasahi dahi Pak Lukman dan 3 staf auditor senior yang duduk di hadapan Hana. Di layar proyektor raksasa, terpampang data-data keuangan dari cabang selatan, tempat Joko menjabat sebagai kepala cabang. Jelaskan, perintah Hana singkat. Pak Lukman berdiri, memegang pointer laser dengan tangan sedikit gemetar. Ia tahu bosnya ini sangat perfeksionis dan tidak mentolerir ketidakjujuran. Baik, Bu Hana. Berdasarkan instruksi Ibu tadi siang, kami melakukan forensik audit cepat terhadap aktivitas saudara Joko Susilo selama 6 bulan terakhir. Temuannya cukup mencengangkan. Pak Lukman menekan tombol, dan grafik merah muncul di layar. Pertama, mengenai unit Pajero Sport merah marun bernopol sementara B1999XYZ. Dalam sistem inventory, unit ini statusnya bukan sold, terjual, melainkan exhibition unit pameran. Saudara Joko menggunakan otoritasnya sebagai kepala cabang untuk mengeluarkan unit ini dengan alasan dipamerkan di Mall Grand City selama 1 minggu. Hana mengangguk pelan. Jadi, dia mengambil mobil itu gratis. Secara teknis, dia meminjam aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, Bu. Ini sudah masuk ranah penggelapan. Tidak ada uang sepeser pun yang masuk ke kas perusahaan untuk unit ini. Dia memalsukan surat jalan, jelas Pak Lukman. Lanjut, kata Hana, matanya menyipit tajam. Kedua, Pak Lukman mengganti selide. Ini lebih parah. Kami menemukan pola cashback fiktif. Saudara Joko sering mengajukan diskon besar ke pusat untuk pembeli tertentu, tapi diskon itu tidak diberikan ke pembeli, melainkan masuk ke rekening pribadinya. Total kerugian perusahaan dari sektor ini sekitar 200 juta rupiah dalam 3 bulan. Para auditor lain menunduk, takut melihat reaksi Hana. Ketiga, suara Pak Lukman semakin pelan. Ada indikasi penjualan spare part original yang ditukar dengan barang KW, tapi dilaporkan sebagai barang asli. Selisih harganya dia makan. Hana bersandar di kursi kebesarannya. Ia memutar pulpen mahal di jari-jarinya. Ternyata Joko bukan hanya sombong, tapi juga maling. Pantas saja dia bisa bergaya hidup mewah, mentraktir Bu Yati, dan membelikan tas branded untuk Meta. Semua itu dibiayai oleh uang perusahaan Hana. Uang Hana. Luar biasa, ucap Hana pelan, namun nadanya syarat akan sarkasme yang mematikan.
Dia memberi makan mertua saya dengan uang yang dia curi dari saya. Lingkaran setan yang indah. Apa tindakan kita, Bu? Apakah langsung lapor polisi? Tanya kepala bagian legal, seorang pria berkacamata tebal yang tampak siap menerkam mangsa. Hana mengangkat tangan. Jangan terburu-buru. Kalau langsung lapor polisi sekarang, dia akan ditangkap diam-diam. Tidak seru. Tidak ada efek jera bagi mertua saya yang gila hormat itu. Hana berdiri, berjalan memutari meja rapat. Langkah kakinya yang bersepatu hak tinggi menggema di ruangan sunyi itu. Tok, 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 seperti detak jam kematian bagi karir Joko. Pak Lukman, panggil Hana. Ya, Bu. Kirimkan surat peringatan audit query, ke email Joko besok pagi. Tanyakan status unit Pajero itu secara formal. Pancing dia. Saya ingin lihat seberapa pandai dia berbohong. Baik, Bu. Lalu untuk penarikannya? Kapan jadwal arisan keluarga besar yang sering dibanggakan Bu Yati itu? Tanya Hana tiba-tiba. Ia ingat Bu Yati sering pamer soal arisan keluarga besar yang akan diadakan dalam waktu dekat. Pak Lukman tampak bingung. Tentu saja dia tidak tahu jadwal arisan keluarga bosnya. Tapi Hana tersenyum. Ia ingat percakapan Meta tadi pagi. Besok lusa kan arisan keluarga di rumah ibu. Pas banget ada mobil baru, biar si Tante Tuti yang sombong itu kepanasan, kata Meta saat itu. Besok lusa, jawab Hana sendiri. Selasa siang. Siapkan tim eksekusi dan kepolisian untuk hari Selasa jam 11 siang. Kita akan buat kejutan di pesta mereka. Siap, Bu. Hana menatap layar proyektor yang menampilkan foto profil Joko di data karyawan. Wajah Joko di foto itu tersenyum lebar penuh percaya diri. Nikmati senyummu selagi bisa, Mas Ipar, batin Hana. Sementara itu, di rumah Bu Yati, suasana malam itu begitu meriah meski Hana sudah tidak ada. Lampu-lampu teras dinyalakan semua. Mobil Pajero merah itu diparkir melintang di depan rumah. Sengaja menghalangi sedikit jalan agar setiap orang yang lewat mau tidak mau harus menoleh. Bu Yati menggelar karpet di teras, mengadakan syukuran kecil-kecilan, lebih tepatnya ajang pamer, dengan mengundang tetangga terdekat. Ayo, Bu Tejo, silakan dicicipi kuenya. Ini Meta beli di toko kue artis lo, bukan kue pasar sembarangan, ujar Bu Yati dengan suara lantang. Bu Tejo, tetangga yang terkenal sebagai biang gosip kompleks, mengunyah lemper sambil melirik mobil baru itu. Wah, mantap benar ya Bu Yati. Memang rezeki anak saleh. Terus itu si Hana kemana? Bu, kok enggak kelihatan batang hidungnya? Biasanya dia yang sibuk ngangkatin piring kotor. Wajah Bu Yati langsung berubah masam sejenak, lalu kembali tersenyum dibuat-buat. Ah, si benalu itu? Sudah saya pulangkan ke orang tuanya. Bikin sepet mata saja. Bayangkan Bu Tejo, masa dia numpahin teh ke kunci mobil baru ini? Hampir rusak remotenya. Untung anak saya, Joko, orangnya sabar. Waduh, keterlaluan itu, timpal Meta yang sedang duduk di sebelah Joko sambil mengipas-ngipas lehernya, padahal udara malam cukup dingin. Memang gak tahu diri dia. Mas Joko sudah kerja keras beli mobil cash. Dia malah mau ngerusak. Joko duduk bersandar dengan kaki disilangkan, menikmati puja-puji itu. Ia merasa seperti raja. Namun, di balik senyumnya, ada sedikit kegelisahan yang ia sembunyikan. Ponsel Joko bergetar di saku celananya. Sebuah notifikasi dari grup WhatsApp kantor cabang. Salah satu staf adminnya bertanya, Pak, unit display Pajero merah kok nggak ada di gudangnya? Orang pusat nanyain stok opname. Jantung Joko berdegup kencang sesaat. Ia buru-buru membalas, saya bawa buat test drive VIP klien. Jangan lapor pusat dulu. Besok saya urus. Bilang aja unitnya ada di bengkel Poles. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku, mencoba menepis rasa takutnya. Ah, aman, pikirnya. Pusat kan jauh, Bu Hana, si owner misterius itu, gak mungkin ngecek sampai ke detail beginian. Paling cuma admin iseng. Kenapa? Mas? Kok keringetan? Tanya Meta manja. Gak apa-apa, Dek. Biasa, urusan bisnis. Banyak klien yang mau pesan mobil lagi sama Mas. Pusing ngatur duit masuknya, bual Joko. Duh, menantuku ini memang hebat.
seru Bu Yati sambil menepuk paha Joko. Oh ya, Jo. Besok lusa pas arisan keluarga besar, om-om kamu sama tante-tante dari kampung mau datang. Kamu harus standby di samping mobil ya. Biar mereka tahu siapa yang paling sukses di keluarga ini. Beres, Bu, jawab Joko. Nanti saya nyalakan mesinnya biar mereka dengar suara knalpot mobil mahal. Tawa mereka meledak di teras rumah itu, memecah kesunyian malam. Mereka tertawa di atas penderitaan Hana, tanpa menyadari bahwa di seberang kota, Hana sedang menandatangani dokumen yang akan mengubah tawa itu menjadi tangisan. Di sudut lain, Rian duduk sendirian di pojok teras. Ia memegang piring berisi sate ayam yang sudah dingin. Hatinya gundah. Rumah ini terasa aneh tanpa Hana. Biasanya jam segini Hana akan membawakannya teh hangat dan memijat pundaknya. Sekarang, tidak ada siapa-siapa yang peduli padanya. Ibunya sibuk dengan Joko, istrinya hilang entah kemana. Rian mencoba mengirim pesan WhatsApp ke Hana lagi. Han, kamu tidur di mana? Jangan bikin aku khawatir. Checklist 1. Masih diblokir. Senin pagi. Hari kerja dimulai. Joko masuk ke kantor cabangnya dengan langkah gontai karena kurang tidur. Semalam pesta di rumah mertua sampai larut. Ia langsung masuk ke ruangannya yang berpendingin udara, melempar tas kerjanya ke meja. Baru saja ia duduk, notifikasi email di komputernya berbunyi ting. Judul email itu membuatnya sedikit mengernyit, urgent, konfirmasi aset audit internal, kantor pusat. Joko membuka email itu dengan malas. Isinya resmi, ditandatangani oleh Departemen Audit. Kepada Saudara Joko Susilo, Kepala Cabang Selatan. Berdasarkan data sistem, unit Pajero Sport Dakar 4x4, VIN, XXXXXX, terdata keluar gudang dengan status, display pameran. Mohon lampirkan surat izin lokasi pameran dan foto unit di lokasi pameran segera hari ini, sebelum pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jika tidak, akan dianggap sebagai selisih stok, loss. Joko mendengus remeh. Cih, admin pusat sok rajin. Paling ini kerjaan si Bambang audit yang mau cari muka. Alih-alih membalas email itu dengan jujur atau mengembalikan mobilnya, Joko malah menelepon teman akrabnya di bagian gudang pusat. Halo, bro. Woi, itu si Bambang kenapa sih ngirim email audit pagi-pagi? Ganggu mood aja, ucap Joko dengan nada sok akrab. Suara di seberang terdengar ragu-ragu. Waduh, Jo. Gue denger sih emang lagi ada pemeriksaan mendadak dari top manajemen. Katanya Bu Bos besar lagi turun tangan langsung. Lu hati-hati, Jo. Halah, Bu Bos besar siapa sih? Paling cuma isu. Gue kan performer terbaik bulan lalu. Masalah gampang lah ini. Nanti gue editin foto mobilnya seolah-olah lagi di mall. Tenang aja. Joko menutup telepon. Dengan kemampuan Photoshop pas-pasan, ia mengedit foto mobil Pajero yang kemarin dipotret di teras rumah Bu Yati. Ia mengganti latar belakang rumah dengan latar belakang lobi sebuah mall yang ia ambil dari Google. Hasilnya kasar, tapi menurut Joko, cukup untuk menipu orang audit yang ia anggap bodoh. Ia mengirim balasan email, unit aman di lokasi pameran Mall Grand City. Foto terlampir. Setelah menekan tombol send, Joko tersenyum puas. Ia merasa pintar. Ia merasa bisa mengakali sistem. Namun, di kantor pusat, di layar raksasa ruangan Hana, email balasan Joko baru saja masuk. Hana dan Pak Lukman melihat foto editan kasar itu. Bayangan pohon mangga di kap mobil masih terlihat jelas, padahal latar belakangnya adalah dalam gedung mall. Sangat amatir. Dia baru saja menggali kuburannya sendiri. Bu, kata Pak Lukman sambil menggelengkan kepala. Ini sudah masuk pemalsuan dokumen elektronik. Hana menatap layar itu dengan tatapan dingin. Simpan email ini sebagai bukti tambahan. Dia pikir kita bodoh. Dia pikir dia bisa bermain-main dengan saya. Hana menoleh ke arah kalender di mejanya. Lingkaran merah menandai hari esok, Selasa. Hari arisan. Siapkan surat pemecatan tidak hormat. Print rangkap 3. Bawa besok bersama polisi, perintah Hana. Siang harinya, Joko merasa semuanya sudah beres. Ia bahkan sempat menelepon Rian untuk pamer lagi. Yan, gimana? Hana udah balik belum? Kalau belum, biar ajalah. Nanti aku kenalin teman kantorku.
janda cantik, lebih body goals daripada Hana, canda Joko di telepon. Rian di ujung sana hanya menjawab lesu. Gak usah aneh-aneh, Mas. Aku pusing. Yaelah, gitu aja pusing. Laki-laki itu harus tegas. Kayak aku nih, sukses, tegas, istri takut, mertua sayang. Contoh dong mas iparmu ini. Joko tertawa terbahak-bahak, tidak menyadari bahwa itu adalah tawa terakhirnya sebagai orang bebas. Malam sebelum hari eksekusi, Hana lembur di kantornya. Ia tidak sendirian. Di hadapannya duduk 2 perwira polisi dari unit reserse kriminal yang sudah ia kenal baik, karena sering bekerja sama dalam urusan keamanan aset perusahaan. Jadi, laporannya sudah lengkap, Bu Hana? Tanya Kompol Aryo, perwira senior itu. Hana menyerahkan map tebal berwarna merah. Lengkap, Pak Aryo. Bukti kepemilikan unit, BPKB dan faktur masih di kantor, bukti manipulasi data sistem, bukti email palsu yang dikirim tadi pagi, dan bukti saksi bahwa unit tersebut ada di rumah pribadi pelaku, bukan di lokasi pameran. Kompol Aryo membuka berkas itu, mengangguk-angguk. Penggelapan dalam jabatan, Pasal 374 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara. Ditambah pemalsuan dokumen. Ini kasus telak. Kapan ibu mau kami bergerak? Besok siang, jam 11 tepat, jawab Hana tegas. Alamatnya sudah saya lampirkan. Saya akan datang duluan bersama tim legal saya. Bapak dan tim bisa menyusul 10 menit kemudian untuk melakukan penyitaan dan penahanan. Siap. Kami akan siapkan mobil derek juga dari barang bukti Polres, atau ibu mau pakai derek kantor? Pakai derek kantor saja, biar lebih dramatis. Saya ingin ada logo perusahaan yang besar di truk itu, kata Hana. Ada dendam yang menyala di matanya, tapi dendam yang terukur dan elegan. Setelah polisi pergi, Hana berdiri di balkon ruang kerjanya. Angin malam menerpa wajahnya. Ia melihat gemerlap lampu kota Jakarta dari lantai 40. Di salah satu titik cahaya redup di pinggiran kota sana, ada rumah mertuanya. Rumah tempat ia dihina, direndahkan, dan dibuang. Besok, ia akan kembali ke sana. Bukan sebagai Hana si pembantu. Bukan sebagai Hana si benalu. Tapi sebagai Hana, sang pemilik. Hana mengambil ponselnya. Ia membuka galeri foto. Ada satu foto lama, foto pernikahannya dengan Rian. Mereka tampak sederhana tapi bahagia saat itu. Rian tersenyum tulus. Hana menekan tombol hapus. Selamat tinggal, masa lalu, bisiknya. Besok, aku akan mengambil kembali harga diriku. Baut demi baut. Di rumah Bu Yati, persiapan arisan sudah 100%. Makanan catering sudah dipesan, pakai uang pinjaman Joko lagi. Tenda sudah dipasang. Kursi-kursi disusun. Bu Yati sudah membayangkan wajah-wajah iri dari saudara-saudaranya saat melihat mobil Pajero itu. Besok adalah hari besarku. Seru Bu Yati pada Rian yang sedang melamun di teras. Kamu pakai baju batik yang bagus besok. Rian, jangan malu-maluin ibu. Bilang sama saudara-saudara kalau Hana lagi sakit jiwa makanya dipulangin, biar nggak ada yang nanyain dia. Rian hanya mengangguk lemah. Firasatnya tidak enak. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Ia merasa ada badai besar yang akan datang, tapi ia tidak tahu dari arah mana. Dan badai itu bernama Hana. Selasa siang itu, matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana di rumah Bu Yati. Tenda biru putih sudah terpasang megah menutupi halaman rumah yang tidak seberapa luas itu. Aroma gulai kambing dan sate ayam dari catering, yang dipesan dengan uang utangan, menguar ke udara, bercampur dengan aroma parfum menyengat dari para tamu undangan. Ini adalah hari arisan keluarga besar Bani Sastro, momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Bu Yati untuk memamerkan kejayaan semuanya. Sekitar 30 orang kerabat sudah berkumpul. Ada Tante Tuti yang terkenal kaya dan sombong, Om Herman yang kritis, serta sepupu-sepupu Rian yang rata-rata gemar bergunjing. Di tengah-tengah keramaian itu, unit Pajero Sport merah marun itu menjadi primadona. Mobil itu diparkir di posisi paling strategis. Dimiringkan sedikit agar velg mahalnya terlihat jelas. Pintunya sengaja dibuka lebar, memamerkan interior kulit yang masih berbau, baru. Wah, Yati, hebat benar kamu.
seru Tante Tuti sambil meraba jok mobil itu. Nada suaranya terdengar kagum, tapi matanya menyeratkan rasa iri yang kental. Ini tipe paling tinggi ya? Berapa harganya? 500 miliar lebih ini pasti. Bu Yati tertawa lebar, dagunya diangkat tinggi-tinggi. Ia mengenakan kebaya brokat emas yang terlalu ketat dan perhiasan emas rentengan di leher dan lengannya. Ah, biasa saja, Mbak Tuti. Ini hadiah kecil dari Joko, menantu kesayanganku. Katanya sih dibayar cash keras, nggak main kredit-kredit. Malu sama tetangga kalau dikejar debt collector. Hebat ya Joko, puji Om Herman sambil menyeruput es buah. Kerjanya apa sih sekarang? Perasaan dulu baru jadi sales biasa. Joko, yang berdiri di samping mobil dengan kemeja batik sutra, kredit, langsung menyambar. Sekarang saya kepala cabang, Om. Membawahi puluhan karyawan. Bisnis otomotif lagi bagus, bonus saya cair ratusan juta bulan ini. Ya, hitung-hitung bakti sama mertualah. Meta, yang berdiri di sebelahnya sambil menggandeng lengan Joko mesra, ikut menimpali. Iya dong, Om. Mas Joko itu provider keluarga sejati. Nggak kaya. Meta sengaja menggantung kalimatnya sambil melirik ke arah Rian yang sedang sibuk memunguti piring kotor bekas makan tamu di pojok tenda. Semua mata tertuju pada Rian. Rian tampak kucel dengan kemeja batik lamanya yang warnanya sudah pudar. Ia terlihat seperti pelayan di acara keluarganya sendiri. Loh, itu Rian kenapa jadi tukang cuci piring? Tanya sepupu jauh dengan suara keras. Istrinya mana? Si Hana itu? Wajah Bu Yati berubah masam dibuat-buat. Duh, jangan tanya soal dia deh. Bikin malu. Si Hana lagi sakit, jadi saya suruh pulang ke kampung biar nggak nularin penyakit malasnya di sini. Rian juga gitu, istrinya nggak becus, dia yang kena getahnya. Makanya, cari istri itu yang setara, jangan mungut gembel. Tawa renyah terdengar dari beberapa kerabat yang memang suka melihat orang lain susah. Rian hanya menunduk, menahan perih di hatinya. Ia ingin membela Hana, tapi keberaniannya sudah lama mati dimakan dominasi ibunya. Ayo, Joko, nyalain mesinnya, seru Bu Yati bersemangat. Biar Tante Tuti dengar suara mesin mobil mahal. Halus tapi bertenaga. Joko tersenyum bangga. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci remote. Dengan gaya teatrikal, ia menekan tombol start engine. Mesin diesel modern itu menderum halus. Brum? Wih, mantap, seru para tamu, bertepuk tangan. Di puncak euforia itu, saat Bu Yati merasa dirinya adalah ratu dunia, sebuah suara klakson yang jauh lebih berat dan berwibawa terdengar dari arah jalan raya. Tin, tin. Suara itu bukan dari motor atau mobil biasa. Itu suara klakson mobil mewah Eropa. Semua orang menoleh ke arah pagar. Sebuah sedan hitam mengkilap, Mercedes-Benz S-Class terbaru, berhenti tepat di depan pagar rumah Bu Yati, memblokir jalan masuk. Di belakangnya, sebuah truk towing, derek, besar berwarna oranye dengan logo Cakrawala Auto Group ikut berhenti. Mesinnya mendesis garang. Di belakang truk itu, sebuah mobil patroli polisi menyalakan lampu rotator biru, meski tanpa sirine. Suasana pesta mendadak hening. Sendok garpu yang berdenting berhenti. Tawa-tawa mati seketika. Siapa itu? Tamu kamu? Yati? Kok bawa polisi? Tanya Tante Tuti panik. Nggak tahu. Mungkin teman bisnisnya Joko? Joko, itu teman kamu? Tanya Bu Yati bingung. Joko mematung. Wajahnya yang tadi merah padam karena bangga, kini perlahan memucat. Ia mengenali logo di truk itu. Itu logo perusahaan tempatnya bekerja. Dan sedan hitam itu mobil operasional direksi pusat yang jarang sekali keluar kandang. Pintu supir sedan mewah itu terbuka. Seorang pria berjas rapi keluar, lalu dengan sigap membukakan pintu penumpang belakang. Sebuah kaki jenjang dengan sepatu stiletto hitam mengkilap turun lebih dulu. Disusul sosok wanita yang membuat napas Rian tercekat di tenggorokan. Itu Hana. Tapi bukan Hana yang biasa ia lihat. Bukan Hana dengan daster kumal dan rambut diikat karet gelang. Wanita ini mengenakan blazer putih bersih berpotongan slim fit yang memancarkan aura kekuasaan, dipadu dengan celana bahan hitam dan kacamata hitam oversized. Rambutnya ditata rapi,
wajahnya dipoles makeup natural namun tegas. Di tangannya, ia menjinjing tas tangan kulit yang harganya mungkin setara dengan gaji Rian setahun. Hana melepas kacamata hitamnya, menatap kerumunan keluarga itu dengan tatapan dingin, tajam, dan tanpa ampun. "Siapa itu?" bisik salah satu sepupu. "Cantik banget, kayak artis." Itu bukannya Hana? Istrinya Rian?" bisik yang lain ragu-ragu. Rian menjatuhkan piring kotor yang dipegangnya. Prang! Piring itu pecah berantakan, tapi tidak ada yang peduli. Mata Rian terpaku pada istrinya. Jantungnya berdegup kencang. Cantik sekali batinnya, bercampur rasa takut yang amat sangat. Di belakang Hana, turun Pak Lukman, direktur operasional, dan 3 orang staf berbadan tegap mengenakan seragam hitam-hitam bertuliskan Asset Protection. 2 orang polisi berseragam lengkap juga turun dari mobil patroli, berjalan tegap mendampingi Hana. Rombongan itu melangkah masuk ke halaman rumah Bu Yati, membelah kerumunan tamu yang menyingkir ketakutan. "Mau apa kalian?" teriak Bu Yati, naluri emak-emaknya muncul meski ia sedikit gentar melihat polisi. "Ini acara keluarga. Jangan bikin onar." "Hana, ngapain kamu balik lagi dandan kayak ondel-ondel begitu? Mau minta sumbangan?" Hana berhenti tepat 3 meter di depan Bu Yati. Ia tidak menjawab mertuanya. Matanya langsung terkunci pada Joko yang kini berdiri gemetar di samping Pajero merah itu. "Selamat siang." Suara Hana tenang, namun volumenya cukup jelas terdengar oleh semua orang karena keheningan yang mencekam. "Maaf mengganggu pesta kalian. Saya datang untuk mengambil apa yang menjadi hak saya." "Hak apa?" bentak Meta, mencoba berani karena merasa di kandang sendiri. "Kamu nggak punya apa-apa di sini. Baju-baju kamu udah dibuang. Pergi sana." Hana mengabaikan Meta. Ia memberi isyarat tangan pada Pak Lukman. Pak Lukman maju selangkah, membuka map merah yang dibawanya. Dengan suara lantang seperti pembaca proklamasi, ia berbicara. "Saudara Joko Susilo," panggil Pak Lukman. Joko tersentak. Kakinya lemas. "Iya, Pak Lukman." Berdasarkan audit internal perusahaan pagi ini, ditemukan bukti bahwa unit kendaraan Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor rangka yang terparkir di sini telah dikeluarkan secara ilegal dari inventori cabang selatan dengan status palsu sebagai unit pameran. Saudara tidak melakukan pembayaran sepeser pun ke kas perusahaan. Gumam kaget terdengar dari para tamu undangan. "Hah? Ilegal? Belum bayar?" Bisik-bisik mulai terdengar riuh. "Bohong!" teriak Bu Yati histeris. Ia maju melindungi Joko. "Jangan sembarangan nuduh ya. Menantu saya ini orang kaya. Dia beli tunai. Cash. Mana mungkin dia nyuri. Kalian pasti sekongkol sama Hana kan buat fitnah menantu saya karena iri." "Betul," timpal Meta. "Mas Joko punya buktinya kok." "Mas, tunjukin Mas. Tunjukin bukti transfernya biar mereka malu." Semua mata kini tertuju pada Joko. "Joko, ayo tunjukkan," desak Bu Yati. "Biar polisi ini tahu rasa." Joko berkeringat dingin. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras di pelipisnya. Tangannya gemetar hebat saat merogoh saku, pura-pura mencari ponsel. Ia tahu, tidak ada bukti transfer. Yang ada hanya bukti chat dia meminjam uang ke rentenir online untuk biaya pesta ini. "Saya buktinya ada di kantor, Bu." "Ketinggalan," jawab Joko gagap, suaranya mencicit seperti tikus kejepit. Pak Lukman tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. "Tidak perlu repot, Saudara Joko. Kami sudah cek mutasi rekening koran perusahaan. 0. Tidak ada dana masuk dari Anda. Yang ada justru temuan aliran dana cashback fiktif ke rekening pribadi Anda sebesar 250 juta rupiah selama 3 bulan terakhir." "Apa?" Meta terbelalak menatap suaminya. "Mas, apa maksudnya ini?" Kompol Aryo, polisi senior yang mendampingi Hana, melangkah maju. "Saudara Joko Susilo, kami menerima laporan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP dan pemalsuan dokumen. Kami membawa surat perintah penyitaan barang bukti berupa 1 unit mobil Pajero Sport ini, dan surat perintah penahanan untuk Anda guna pemeriksaan lebih lanjut." Bu Yati ambruk, lututnya lemas, tapi ia masih berusaha menyangkal realita.
Ia mencengkeram lengan polisi itu. "Pak, jangan tangkap anak saya. Ini salah paham. Ini pasti akal-akalan perempuan ular ini." Bu Yati menunjuk Hana dengan jari gemetar. "Hana, kamu apakan bosnya Joko sampai dia mau bikin skenario gila ini? Kamu jual diri ya biar Joko ditangkap?" tuduh Bu Yati membabi buta. Para tamu menahan napas. Tuduhan itu sangat kasar. Hana, yang sedari tadi diam dengan wajah datar, akhirnya tertawa kecil. Tawa yang dingin dan menusuk. Ia melangkah mendekati Bu Yati. Aura dominasinya membuat Bu Yati mundur selangkah. "Ibu tanya saya jual diri ke siapa?" tanya Hana pelan. Joko, yang sudah merasa tamat riwayatnya, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut di depan Pak Lukman. Pertahanannya runtuh. Ia menangis. "Pak Lukman, tolong saya, Pak. Saya hilaf. Saya cuma mau nyenengin mertua, Pak. Jangan laporin saya. Saya janji balikin mobilnya. Potong gaji saya seumur hidup nggak apa-apa, Pak. Tolong jangan di depan keluarga." Joko merengek-rengek memalukan, menghapus ingus dengan lengan batiknya. Meta menjerit melihat suaminya berlutut. Citra, pengusaha sukses, hancur lebur dalam detik itu. Pak Lukman menatap Joko dengan tatapan jijik. Lalu ia menggeser tubuhnya sedikit, memberi ruang agar Joko berhadapan langsung dengan Hana. "Jangan minta ke saya, Joko," kata Pak Lukman tegas. "Saya hanya direktur operasional. Keputusan hukum ada di tangan pemilik perusahaan." Joko mendongak bingung. Pemilik? Maksud Bapak, owner yang selama ini misterius itu?" Pak Lukman mengangguk. Ia merentangkan tangannya ke arah Hana. "Perkenalkan, ini Ibu Hana Prameswari, pemilik tunggal dan komisaris utama Cakrawala Auto Group, induk perusahaan tempat kamu bekerja." Hening. Keheningan yang terjadi kali ini begitu absolut, seolah waktu berhenti berputar. Bahkan angin pun segan bertiup. Mata Bu Yati melotot sampai hampir keluar dari rongganya. Mulut Meta menganga lebar. Rian mematung dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Para tamu undangan ternganga tak percaya. Hana berdiri tegak, dagunya terangkat, menatap mereka satu persatu. Ia bukan lagi menantu yang disuruh mengepel lantai. Ia adalah raksasa yang selama ini tidur. "Tidak mungkin," desis Bu Yati. Dia cuma anak petani kampung, dia miskin. Petani kampung yang punya ratusan hektar sawah dan investasi di mana-mana, ibu mertua, potong Hana tajam. "Saya mendirikan dealer ini dari nol dengan modal saya sendiri, sebelum saya bertemu Rian. Saya menyembunyikan identitas saya, karena saya mencari ketulusan. Saya ingin dicintai sebagai Hana, bukan sebagai ATM berjalan." Hana menatap Rian yang masih membeku. "Dan kamu, Rian? 2 tahun aku memberimu kesempatan untuk menjadi suami. Tapi kamu lebih memilih menjadi anak mama yang pengecut." Hana beralih ke Joko yang masih berlutut di kakinya. "Joko, kamu bilang saya tak mampu beli bautnya? Kamu benar. Saya tidak beli baut. Saya punya pabrik yang merakit baut-baut itu menjadi mobil yang kamu curi." "Mbak Hana, ampuni saya Mbak. Saya adik ipar Mbak." Joko mencoba memegang kaki Hana. Hana mundur selangkah, menepis tangan Joko dengan ujung sepatunya, seolah Joko adalah kotoran. "Di kantor, kamu adalah karyawan yang korup. Di rumah ini, kamu adalah ipar yang kurang ajar. Tidak ada tempat bagimu di kedua duniaku." "Bu Yati," panggil Hana. Bu Yati gemetar hebat, wajahnya pucat, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Stroke ringannya seakan mau kambuh. "Ibu bilang saya benalu? Sekarang lihat, siapa yang benalu? Menantu kebanggaan ibu ini memberi ibu makan dari uang curian perusahaan saya. Mobil yang ibu pamerkan ke seluruh kampung ini adalah milik saya. Dan sekarang..." Hana menoleh ke arah tim derek. "Angkut." Satu kata. Singkat. Padat. Mematikan. "Siap laksanakan," seru ketua tim derek. Mesin truk towing menderum keras. Petugas dengan sigap memasang pengait ke bawah bumper Pajero Sport itu. Rantai besi beradu, krak, 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 suara yang menyakitkan bagi telinga Bu Yati. Jangan diambil." Bu Yati histeris. Ia berlari menerjang,
mencoba memeluk ban mobil itu. Ini mobilku. Ini hadiahku. Kalian maling. Tolong. Tolong ada rampok. Tapi tidak ada tetangga atau saudara yang menolong. Mereka semua mundur, menatap Bu Yati dengan pandangan iba bercampur jijik. Tante Tuti bahkan sudah sibuk berbisik-bisik dengan yang lain, menyebarkan berita panas ini ke grup WhatsApp keluarga lain. Bu, minggir, Bu. Nanti kejepit, kata petugas derek dengan tegas namun sopan, menahan tubuh Bu Yati. Nggak mau, ini mobil saya. Rian, tolong ibu. Hentikan istrimu yang gila ini, teriak Bu Yati. Rian melangkah maju sedikit, matanya basah. Han, tolong Han, jangan permalukan ibu kayak gini. Kita bicarakan di dalam. Hana menatap Rian dengan tatapan kosong. Bicarakan? Saat aku diusir seperti anjing kemarin, apa kamu mengajak ibumu bicara? Tidak, Rian. Kamu diam. Sekarang, nikmatilah buah dari diammu itu. Mobil Pajero itu perlahan terangkat. Bagian depannya mendongak ke atas, lalu perlahan ditarik naik ke atas bak truk. Pemandangan itu seperti melihat harga diri Bu Yati yang dicabut paksa dari akarnya. Di saat bersamaan, polisi memborgol kedua tangan Joko. Klik. Suara borgol terkunci. Arg. Lepasin. Saya nggak salah. Meta tolongin Mas. Joko meronta-ronta saat digiring menuju mobil patroli. Meta menangis meraung-raung di lantai, memukuli tanah. Mbak Hana jahat. Mbak Hana tega. Suamiku mau dibawa kemana? Ke tempat di mana dia bisa belajar bahwa gengsi tidak bisa dibayar dengan uang curian. Jawab Hana dingin. Mobil derek mulai bergerak membawa Pajero itu pergi, diikuti mobil patroli yang membawa Joko. Pesta syukuran itu bubar total. Tenda yang megah itu kini terasa seperti tenda duka cita. Para tamu undangan satu persatu pamit dengan canggung, buru-buru pergi karena takut terbawa masalah, atau sekadar ingin segera menyebarkan gosip dahsyat ini. Kini tinggal tersisa Bu Yati yang terduduk lemas di aspal, Meta yang menangis histeris, Rian yang berdiri seperti patung, dan Hana. Hana merapikan sedikit blazernya yang tidak kusut sama sekali. Ia menatap peruntuhan keluarga itu dengan rasa puas yang aneh, namun juga rasa lelah yang mendalam. Urusan bisnis selesai, kata Hana pada Pak Lukman. Ayo kita pulang ke kantor. Hana berbalik badan, melangkah anggun menuju sedan Mercedesnya. Hana? Panggil Rian lirih, suaranya parau. Kamu mau kemana? Ini rumahmu. Hana berhenti sejenak sebelum masuk ke mobil. Ia tidak menoleh ke belakang. Rumahku bukan di sini, Rian. Rumahku adalah tempat di mana aku dihargai sebagai manusia, bukan sebagai sapi perah atau babu. Hana masuk ke dalam mobil. Pintu ditutup oleh supir. Kaca jendela yang gelap perlahan naik, memisahkan dunia Hana yang gemilang dari dunia Rian yang runtuh. Mobil sedan mewah itu melaju perlahan, meninggalkan debu yang beterbangan menimpa wajah Bu Yati yang masih melongo menatap kepergian menantu yang dulu ia sebut tak mampu beli baut. Siang itu, di bawah terik matahari, kesombongan keluarga itu runtuh rata dengan tanah, hancur berkeping-keping tanpa sisa. Suara besi beradu dengan besi menggema memilukan di lorong yang lembab dan berbau apek itu. Klang! Pintu sel tahanan Polres ditutup, mengunci Joko Susilo di dalamnya. Ruangan itu sempit, hanya berukuran 3x 4 meter, dihuni oleh 5 orang lainnya yang menatap Joko dengan tatapan liar. Tidak ada lagi jas licin, tidak ada lagi jam tangan emas palsu, dan tentu saja, tidak ada lagi Pajero Sport. Joko merosot di sudut sel, memeluk lututnya. Baru 6 jam yang lalu ia merasa seperti raja dunia di tengah pesta arisan, kini ia hanyalah tersangka penggelapan dengan nomor tahanan di dadanya. Woi, anak baru, bengong aja lu, pijitin kaki gue sini. Bentak seorang tahanan bertato naga di lengan, kepala kamar, di sel itu. Joko gemetar. Maaf bang saya capek. Capek? Lu pikir ini hotel? Tahanan itu menendang kaki Joko. Joko meringis, air matanya tumpah. Ia ingin melawan, tapi nyalinya sudah habis. Ia terpaksa memijat kaki preman itu sambil menangis sesenggukan, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam sekejap mata.
Sementara itu, di ruang tunggu penyidik, Meta duduk dengan wajah sembab dan make-up yang luntur berantakan. Ia ditemani Rian yang tampak seperti raga tanpa jiwa. Seorang penyidik keluar membawa berkas tebal. Keluarga saudara Joko? Saya istrinya, Pak. Gimana suami saya? Bisa pulangkan hari ini? Kami bayar jaminan deh, Pak. Serbu Meta histeris. Penyidik itu menggeleng tegas. Tidak bisa, Bu. Ini kasus berat. Pasal 374 KUHP, penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan. Nilai kerugian perusahaan mencapai hampir 700 juta rupiah, jika ditotal dengan temuan audit lainnya. Bukti sudah lengkap, tersangka juga sudah mengakui. Dia akan ditahan sampai proses pengadilan. 700 juta? Rian terlonjak kaget. Dari mana hitungannya, Pak? Selain mobil Pajero itu, tersangka ternyata punya utang menumpuk di 15 aplikasi pinjaman online dan judi slot. Dia memanipulasi dana operasional kantor untuk menutupi bunga utang-utangnya. Mobil itu tadinya mau dia gadai diam-diam setelah pamer ke ibu kalian, tapi keburu ketahuan pemilik perusahaan. Meta menutup mulutnya tak percaya. Kakinya lemas hingga ia nyaris jatuh kalau tidak ditahan Rian. Jadi selama ini, kemewahan yang Joko berikan, tas branded, mentraktir makan, uang belanja untuk Bu Yati, semuanya adalah uang haram hasil gali lubang tutup lubang dan mencuri uang kantor. Tapi Mas Joko bilang dia investor saham. Lirih Meta. Investor apanya? Dengus penyidik itu. Dia pecandu judi online. Ibu sebaiknya siap-siap, karena debt collector dari aplikasi pinjol ilegal itu pasti akan mulai meneror kontak daruratnya. Dan kontak daruratnya adalah istri dan mertuanya. Rian memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Pak, apa nggak ada jalan damai? Kalau kami minta maaf sama Bu Hana? Silakan dicoba. Tapi dari keterangan kuasa hukum Bu Hana tadi, kliennya menolak mediasi. Instruksinya jelas, lanjutkan sampai vonis pengadilan. Meta menangis meraung-raung di kantor polisi, menjadi tontonan orang lewat. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menelepon nomor Hana berkali-kali. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Hana sudah memblokir mereka semua. Pintu maaf sudah tertutup rapat, dikunci dengan gembok baja bernama Harga Diri. 1 minggu setelah penangkapan Joko, neraka yang sebenarnya baru dimulai di rumah Bu Yati. Prediksi polisi benar. Teror datang bertubi-tubi. Bukan hanya polisi yang datang, tapi juga penagih utang, debt collector, dari berbagai pinjaman online dan rentenir darah tempat Joko berutang. Ternyata, Joko menggunakan alamat rumah Bu Yati sebagai alamat domisili penagihan, dan parahnya, ia diam-diam memotret KTP Bu Yati dan Rian sebagai penjamin tanpa sepengetahuan mereka. Bayar, keluar kalian maling. Teriakan kasar terdengar dari depan pagar. 3 orang pria berbadan besar menggedor-gedor pagar rumah Bu Yati. Tetangga-tetangga mengintip dari balik tirai jendela, berbisik-bisik ngeri sekaligus mencibir. Bu, gimana ini Bu? Mereka mau dobrak. Meta menangis ketakutan di ruang tengah, memeluk ibunya. Bu Yati terbaring lemah di sofa. Wajahnya miring sebelah, mulutnya agak perot. Serangan stroke ringan pasca kejadian penarikan mobil itu, membuatnya sulit bicara dan sulit berjalan. Kebanggaannya hancur, kesehatannya pun ikut runtuh. Rian, mana Rian? Racaut Bu Yati dengan suara pelat. Rian keluar dari kamar dengan wajah kusut. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya di gudang, karena sering bolos mengurus masalah polisi Joko dan ibunya yang sakit. Aku nggak punya uang, Bu. Tabunganku sudah habis buat bayar pengacara Joko kemarin. Itu pun pengacaranya kabur karena kurang bayar. Kata Rian putus asa. Jual apa saja. Perintah Bu Yati terbata-bata. Akhirnya, barang-barang di rumah itu mulai keluar satu persatu. Bukan karena disita polisi, tapi dijual murah ke tukang loak demi menyumpal mulut rentenir, agar tidak berteriak-teriak tiap hari. Televisi layar datar 50 inci kebanggaan Bu Yati diangkut seharga 2 juta saja. Kulkas 2 pintu, mesin cuci, hingga sofa tamu tempat dulu Bu Yati duduk bak ratu saat menghina Hana, semuanya terjual. Yang paling menyakitkan adalah saat sertifikat rumah itu dipertanyakan. Ternyata, sertifikat rumah itu tidak ada di lemari. Meta.
Di mana sertifikat rumah ibu? Bentak Rian saat membongkar lemari ibunya. Meta menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Di bawah Mas Joko bulan lalu, katanya buat upgrade modal bisnis, digadaikan ke BPR. Apa? Rian menjerit frustrasi. Ia menjambak rambutnya sendiri. Rumah ini sudah digadai? Jadi kita tinggal di rumah yang sebentar lagi bakal disita bank? Bu Yati yang mendengar itu langsung kejang-kejang ringan. Matanya membelalak menatap langit-langit, air mata meleleh dari sudut matanya. Ia sadar, ia akan kehilangan segalanya. Rumah tempat ia membesarkan anak-anaknya dengan sombong, rumah tempat ia mengusir Hana karena dianggap miskin, kini bukan lagi miliknya. Dan di tengah kehancuran itu, tidak ada tetangga yang datang membawa makanan atau bantuan. Mereka semua menjauh. Mulut tajam Bu Yati selama ini membuat orang-orang enggan bersimpati. Hana? Bisik Bu Yati di tengah tangisnya. Cari Hana? Hanya nama itu yang kini menjadi harapan. Padahal dulu nama itu yang paling ia benci. Rian tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus menemui Hana. Bukan sebagai suami yang menuntut hak, tapi sebagai pengemis yang memohon belas kasihan. Dengan pakaian seadanya, kemeja batik yang dulu ia pakai di pesta itu, kini tampak kusut dan kusam, Rian memberanikan diri datang ke kantor pusat Cakrawala Auto Group. Satpam di lobi menahannya. Maaf Pak, ada janji. Saya suaminya Bu Hana. Tolong Pak, ini darurat. Memelas Rian. Satpam itu menatap Rian dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan pandangan sangsi, tapi akhirnya menelepon ke atas. Tak lama kemudian, Sinta, sekretaris Hana, turun. Pak Rian, mari ikut saya. Bu Hana memberikan waktu 10 menit. Tidak lebih, kata Sinta dingin, tanpa senyum. Rian dibawa naik ke lantai 40. Masuk ke ruangan Hana yang dingin dan mewah, nyali Rian ciut. Ia melihat Hana duduk di balik meja kerjanya yang besar, sedang memeriksa tumpukan dokumen. Hana tidak menatapnya saat ia masuk. Duduk, kata Hana singkat. Rian duduk di kursi tamu, merasa sangat kecil. Han, apa kabar? Hana meletakkan pulpennya, lalu menatap Rian datar. Langsung ke intinya, Rian, waktuku adalah uang, dan kamu tahu tarif per jamku mahal. Rian menelan ludah. Han, tolong kami. Rumah ibu mau disita ban minggu depan. Joko pakai sertifikat ibu buat jaminan utang. Ibu sekarang stroke, Meta depresi. Kami nggak punya tempat tinggal lagi. Tolong, Han pinjami kami uang untuk tebus sertifikat itu. Aku janji bakal kerja apa saja buat gantiin. Hana bersandar di kursinya, menautkan jari-jarinya. Kamu minta aku menebus rumah tempat aku diusir? Rumah di mana ibumu bilang aku tak mampu beli baut. Aku tahu ibu salah. Han, aku juga salah. Tapi tolong, demi kemanusiaan. Ibu bisa mati kalau diusir dari sana. Hana membuka laci mejanya, mengambil sebuah map biru. Ia menyorongkannya ke hadapan Rian. Aku bisa bantu, kata Hana. Mata Rian berbinar. Harapan muncul. Benarkah, Han? Ya Allah, makasih Han. Kamu memang istri solehah. Tunggu, potong Hana. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku lakuin semua. Kamu mau aku sujud di kaki kamu? Buka map itu, perintah Hana. Rian membuka map itu dengan tangan gemetar. Judul dokumen di dalamnya membuatnya membeku, surat gugatan cerai. Tanda tangani itu sekarang. Tanpa tuntutan gono gini. Tanpa drama, kata Hana tegas. Cerai. Rian gagap. Tapi Han, aku masih sayang sama kamu. Sayang? Hana tertawa miris. Rian, kamu diam saat aku dihina. Kamu diam saat aku diusir. Kamu bahkan menikmati fasilitas dari Joko yang kamu tahu itu, hasil merendahkan istrimu. Itu bukan cinta, Rian. Itu perbudakan. Hana mencondongkan tubuhnya ke depan. Syaratnya begini, kamu tanda tangani surat cerai itu, dan aku akan membeli rumah ibumu dari pihak bank. Aku akan lunasi utang sertifikatnya. Jadi, rumah itu kembali ke ibu? Tanya Rian penuh harap. Tidak, jawab Hana cepat.
Rumah itu akan menjadi milikku. Atas nama Hana Prameswari. Tapi, aku akan berbaik hati mengizinkan ibumu, kamu, dan Meta tinggal di sana. Rian menghela napas lega. Alhamdulillah. Selama 1 bulan. Untuk berkemas, lanjut Hana telak. Setelah itu, silakan cari kontrakan yang sesuai dengan kemampuan kalian. Aku bukan panti sosial, Rian. Aku hanya memberimu waktu agar ibumu tidak mati syok mendadak di jalanan. Itu belas kasihan terakhirku. Rian ternganga. Tawaran itu kejam, tapi adil. Hana memberinya waktu, bukan uang. Tanda tangan, atau aku biarkan ban menyita rumah itu besok pagi dan kalian diusir paksa oleh polisi, ancam Hana. Dengan tangan gemetar dan air mata menetes, Rian mengambil pulpen. Ia sadar ia telah kalah telak. Ia kehilangan istri yang ternyata berlian, dan kini ia harus menanggung beban keluarga yang hancur. Sret. Tanda tangan dibubuhkan. Pernikahan mereka resmi berakhir di atas kertas. Bagus, Hana mengambil map itu. Sekretarisku akan mengurus administrasi penebusan sertifikat. Sekarang, silakan keluar. Kamu menghabiskan waktu 11 menit. Rian berjalan keluar dengan langkah gontai, seperti mayat hidup. Ia tidak menoleh lagi. 6 bulan kemudian. Waktu bergulir tanpa ampun. Roda nasib berputar melindas mereka yang sombong, dan mengangkat mereka yang bekerja keras. Di pinggiran kota yang padat dan kumuh, di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati 1 motor, terdapat sebuah rumah petak, kontrakan, berukuran 3x5 meter. Ket temboknya kusam, atap asbesnya bocor jika hujan deras. Di dalam rumah itu, Meta sedang mencuci tumpukan baju tetangga. Ia kini bekerja sebagai buruh cuci gosok. Tangan halusnya yang dulu rajin manicure, kini kasar dan pecah-pecah terkena deterjen keras. Meta, obat ibu mana? Telat lagi kamu ngasihnya. Teriak suara serak dari kamar sempit di sebelah. Itu suara Bu Yati. Kondisinya makin parah. Ia lumpuh separuh badan. Tanpa fisioterapi, karena tidak ada biaya, kakinya mengecil. Hiburan satu-satunya hanyalah mendengarkan radio tua, karena mereka tidak mampu membeli TV. Iya, Bu. Sabar. Ini lagi ngeringin baju Bu Tejo, sahut Meta dengan nada tinggi. Dulu ia manja, sekarang ia menjadi emosional dan kasar karena tekanan hidup. Rian pulang kerja. Ia kini bekerja sebagai supir angkot tembak, cadangan. Kulitnya hitam terbakar matahari, wajahnya jauh lebih tua dari usianya. Ia membawa bungkusan plastik hitam. Lauk apa hari ini, Yan? Tanya Meta ketus. Tempe orek sama sayur nangka sisa warteg. Dikasih murah tadi? Jawab Rian sambil meletakkan bungkusan itu di lantai. Mereka tidak punya meja makan. Mereka makan dalam diam. Nasi yang keras dan sayur yang dingin. Suasana suram menyelimuti ruangan itu. Tiba-tiba, dari radio tua Bu Yati, terdengar siaran berita bisnis. Berita selanjutnya. Pengusaha wanita inspiratif tahun ini, Ibu Hana Prameswari, CEO Cakrawala Auto Group, baru saja meresmikan cabang ke-50 di Surabaya. Dalam pidatonya, Hana menyebutkan akan menyumbangkan 10% keuntungan perusahaan untuk membantu janda-janda tua yang terlantar. Sendok di tangan Rian terhenti. Meta terdiam. Bu Yati di kamar sebelah menangis melolong panjang, suara penyesalan yang terlambat. Rian menatap nasi di piringnya. Dulu, nasi ini dimasak oleh tangan Hana. Dulu, ia punya istri yang siap mengangkat derajatnya. Tapi ia sia-siakan demi sebuah mobil Pajero yang kini jadi barang bukti di kantor polisi. Joko sendiri sudah divonis 4 tahun penjara dan kini mendekam di lapas. Diceraikan Meta secara fair stake karena Meta tidak mau menanggung utang suaminya. Kehancuran mereka sempurna. Bukan karena Hana yang menghancurkan, tapi karena kesombongan mereka sendiri yang memakan tuannya. Di sisi lain kota, di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang megah. Lampu kristal berkilauan memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Ratusan tamu undangan dari kalangan elit bisnis bertepuk tangan meriah. Hana berdiri di atas podium, mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang elegan. Ia memegang piala penghargaan, Businesswoman of the Year. Wajahnya bersinar. Bukan hanya karena makeup atau pencahayaan, tapi karena ketenangan batin. Terima kasih
ucap Hana di depan mikrofone. Suaranya bergema, mantap dan penuh percaya diri. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk masa lalu saya. Masa lalu yang mengajarkan saya bahwa harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh seberapa mahal barang yang ia miliki, atau seberapa kaya suaminya. Tapi ditentukan oleh kemandirian, kerja keras, dan keberanian untuk berkata, cukup, pada hal-hal yang menyakiti kita. Tepuk tangan kembali membahana. Setelah acara selesai, Hana berjalan menuju lobi hotel. Pak Lukman dan tim pengawalnya setia mendampingi. Saat hendak masuk ke mobil Alphard putih terbarunya, mata Hana menangkap sosok seseorang di seberang jalan, di dekat pos satpam luar hotel. Seorang pria dengan jaket lusuh dan topi kusam, berdiri mematung menatapnya. Itu Rian. Rian rupanya sengaja datang ke sana, mungkin hanya ingin melihat Hana dari jauh. Ia berdiri di sana, di antara bayang-bayang kegelapan malam, sementara Hana berdiri di bawah sorot lampu lobi yang terang benderang. Jarak di antara mereka hanya 10 meter, tapi rasanya seperti terpisah dua benua. Rian mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin melambai, tapi kemudian menurunkannya lagi. Ia sadar, ia tidak pantas bahkan sekadar menyapa. Ia melihat betapa tingginya Hana sekarang, tempat yang seharusnya bisa ia dampi jika saja dulu ia tidak pengecut. Hana menatap Rian selama 3 detik. Tidak ada kebencian lagi di matanya. Yang ada hanya rasa asing. Seperti melihat orang yang pernah kita kenal di mimpi, lalu terlupakan saat bangun. Hana mengangguk kecil, sebuah tanda perpisahan terakhir, lalu masuk ke dalam mobil. Jalan, Pak, perintah Hana pada supirnya. Mobil mewah itu meluncur halus, membelah malam Jakarta. Hana menyandarkan kepalanya di jok kulit yang empuk. Ia melihat keluar jendela. Langit malam ini cerah, bulan bersinar terang. Tidak ada lagi drama mertua. Tidak ada lagi ipar benalu. Tidak ada lagi suami pengecut. Hidupnya kini sepenuhnya miliknya. Dan, Baut, yang dulu dihina itu, kini telah menjadi fondasi gedung pencakar langit yang tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan. Tak tergoyahkan.